Bisa dibilang Hanma merupakan sosok paling misterius di serial Tokyo Revengers hingga saat ini. Ya, walaupun masa lalu Hanma cukup banyak dibahas pada chapter 205 sebelumnya, tapi sayangnya hal tersebut masih belum cukup untuk menghilangkan sosok misterius yang dimiliki oleh Hanma. Malah sebaliknya men, omongan Hanma tentang dimulainya cerita antara Pirate dan Reaper pun membuat banyak fans kebingungan dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tapi sayangnya sampai chapter 210 rilis, Suji Hanma masih belum lagi diceritakan. Jadi kemana sebenarnya si Hanma ini men? Dan bagaimana kabarnya? Oke, semua hal tersebut akan gue bahas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum mulai ke pembahasan utama, ada satu hal menarik yang akan gue bahas lebih dulu men, yaitu tentang kemiripan Suji Hanma dengan tokoh Ryuk dalam serial anime Death Note. Ya, walaupun si Ryuk ini bukanlah manusia alias Shinigami, tapi hal tersebut tidak membuat gue ragu untuk tetap membandingkan mereka berdua. Dan gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Kemiripan pertama bisa terlihat cukup jelas dari penampilan mereka berdua. Ryuk dan Hanma memiliki postur tubuh yang tinggi, bentuk badan yang kurus, dan memiliki anting di sebelah kiri telinganya. Ya, walaupun dari segi penampilan kemiripannya masih bisa dibilang standar lah. Mungkin sebagian dari kalian pun menganggap kalau persamaan ini seakan gue buat-buat, atau istilahnya cocok logi lah. Tenang aja men, awalnya pun gue berpikiran seperti itu. Sampai akhirnya gue menyadari kalau cerita mereka berdua pun ternyata sangat mirip men. Ryuk dan Hanma merupakan dua sosok yang sedang merasa jenuh atau bosan dengan kehidupannya. Hingga akhirnya kebosanan itu hilang setelah mereka berdua bertemu dengan sosok penting. Dalam versi Tokyo Revengers, Hanma bertemu dengan Kisaki, dan dalam versi Death Note, Ryuk bertemu dengan Light Yagami. Gimana men? Sudah makin terasa kan kemiripannya? Oke, biar pembahasannya makin mantap, di sini gue akan menunjukkan fandom tentang si Ryuk men, yang udah gue translate ke bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Nama Ryuk sendiri memiliki arti kebosanan, dan dia adalah Shinigami yang secara tidak langsung memberikan Light Yagami sebuah Death Note setelah bosan dengan realm Shinigami. Dalam upaya menghibur dirinya sendiri, dia pun mencuri Death Note kedua dan menjatuhkannya ke dunia manusia agar seseorang dapat menemukannya. Dan Death Note ini ditemukan oleh Light Yagami. Lalu kemudian Light menggunakan buku tersebut dalam upaya membersihkan dunia dari kejahatan dan ketidakadilan. Lalu hal itulah yang akhirnya memuaskan Ryuk akan hiburan. Nah, menariknya, tato di tangan Hanma pun bertuliskan crime dan punishment, yang artinya adalah kejahatan dan hukuman. Tato bertuliskan crime di tangan bagian kiri dan tato bertuliskan punishment di tangan bagian kanan. Selain itu, sebutannya sebagai Reaper pun bisa dibilang sangat identik dengan Ryuk. Karena seperti yang kita tahu, Ryuk ini adalah seorang Shinigami. Ya, antara Reaper dan Shinigami sebenarnya mirip lah. Yang satu dewa kematian dan yang satu lagi malaikat maut. Ya, intinya banyak banget lah kemiripan antara mereka berdua. Bahkan menurut gue udah kelewatan lah kalau persamaan-persamaan itu masih dianggap sebagai sesuatu yang kebetulan terjadi. Karena tidak hanya Hanma men, Kisaki pun memiliki persamaan yang cukup identik dengan Light Yagami. Seperti yang kita tahu, Kisaki merupakan seorang villain yang memiliki kecerdasan di atas manusia normal. Dan gue juga yakin tidak ada karakter lain di serial Tokyo Revengers yang dapat menandingi Kisaki dalam hal kecerdasan men. Sama seperti Light yang juga merupakan karakter cerdas di serial Death Note. Bahkan sang mangaka pun mengakui kalau kecerdasan Light berada di level yang lebih tinggi dari Laulit alias L. Lalu gak hanya itu men, Kisaki juga mempunyai impian yang sama gilanya dengan Light. Kisaki bermimpi untuk menjadi berandalan terkuat dan mengendalikan dunia bawah tanah di negara Jepang. Bahkan Kisaki pun tanpa ragu mengorbankan orang lain hanya agar mencapai tujuannya tersebut. Dan ini yang paling mengejutkan men, akhir hidup mereka pun bisa dibilang hampir sama. Mereka berdua sama-sama terdesak setelah semua rencananya terbongkar dan akhirnya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Ya, mungkin aja Ken Wakui sebagai pencipta Tokyo Revengers ngefans gitu sama Death Note, hingga akhirnya menciptakan karakter seperti Hanma dan Kisaki.
Tapi walaupun begitu, ada sebuah perbedaan besar antara Suji Hanma dan Ryuk ini, men. Hanma sudah menganggap Kisaki sebagai partner in crime-nya lah, alias soulmate. Sedangkan Ryuk sendiri masih menganggap Light sebagai objek kesenangan saja. Dan ini yang menariknya, men. Setelah Light tewas, Ryuk akhirnya mendapatkan partner baru bernama Minoru Tanaka. Ya walaupun gak sepinter Light, Tanaka masih merupakan tokoh yang jenius, men. Tapi sayang endingnya pun dia tewas secara mengenaskan. Lalu apabila benar Ken Wakui mendapatkan beberapa inspirasi dari Death Note, khususnya untuk penokohan Suji Hanma, maka berkaca dari kejadian itu, gue yakin Hanma pun saat ini melakukan hal yang sama dengan Ryuk, yaitu mencari partner baru yang menarik, men. Dan pastinya partner barunya itu minimal harus menyerupai Kisaki. Yang pertama, orang tersebut pastinya licik dan kecerdasannya pun harus di atas rata-rata. Jadi siapa partner barunya Hanma saat ini, men? Ya jawabannya gue yakin adalah salah satu dari ketiga dewa yang saat ini sedang menguasai Tokyo. Nah menariknya, dari ketiga dewa yang diperkenalkan Yamagishi baru 2 dewa aja yang dimunculkan, yaitu Maiki dan Tyrannosaurus. Dan dua-duanya gue yakin adalah tipe petarung. Beda banget lah dengan Kisaki. Apalagi si Maiki ya agak mustahil lah menjadi partnernya si Hanma, men. Sedangkan satu dewa lagi yaitu Kawaragi Senju, sampai saat ini masih belum diceritakan jelas, men. Bagaimana kemampuannya, apa tujuannya, dan lain-lain. Tapi ada sesuatu hal yang menarik tentang si Kawaragi Senju ini, men. Pada chapter 208, Yamagishi pernah menjelaskan kalau Kawaragi Senju adalah tipikal pemimpin yang selalu bergerak di dalam bayangan. Atau bisa juga dibilang Kawaragi Senju ini selalu bekerja dari belakang layar. Bahkan Yamagishi pun menjelaskan kalau Kawaragi Senju ini dapat membuat banyak hal menjadi sulit untuk dipahami. Ya dari ketiga dewa yang sudah diperkenalkan, Kawaragi Senju ini merupakan sosok yang paling mirip dengan Kisaki, men. Jadi menurut gue kemungkinan besar Hanma sudah bergabung dengan geng Brahman dan Kawaragi Senju ini adalah partner barunya. Dan uniknya, Kawaragi Senju ini tidak diperlihatkan menjadi salah satu anggota Bonten di masa depan. Apakah nasibnya akan sama seperti Minoru Tanaka? Ya kita lihat aja nanti. Dan hal ini jugalah salah satu alasan kenapa gue nggak masukkan Hanma ke dalam list villain yang akan membantu Takemichi nanti. Itu karena gue yakin Hanma adalah villain utama pada final arc kali ini. Percaya, men, Hanma akan menjadi halangan terbesar bagi Takemichi untuk menyelamatkan Maiki. Lalu saat ini banyak fans juga bertanya-tanya kan, apakah Suji Hanma adalah seorang time leaper? Dan jawabannya 99% gue yakin betul, men. Hanma adalah seorang time leaper. Ya sebenarnya masih banyak hal yang mau gue bahas tentang si Suji Hanma ini, men. Tapi biar gak terlalu banyak lah pembahasan dalam satu video, jadi untuk pembahasan time leaper kedua ini bakalan gue buat di video selanjutnya. Ditunggu aja, men. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.